Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Maka nikmat yang Allah berikan nikmat yang sangat besar yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita untuk membaca kitab Fusulul Ma'mul fi Syarah Mukhtasar fi Siratul Rasul karya Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullah taala, dosen di Universitas Islam Madinah Nabawiyah. Pembahasan kita sampai kemarin di pertemuan yang ke-68, kita kemarin sudah selesai ya, alhamdulillah. Sudah selesai membahas tentang terkait dengan perang Bani Mustalik ya, perang Bani Mustalik atau perang Bani Muraisi. Maka pembahasan kita sekarang, kita akan masuk pembahasan tentang Sulhul Hudaybiyah, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Langsung kita baca saja, bismillah. Qala mu'allif, fasal Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah ya. Qala musannif yaitu Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, walamma kana Dzulqa'dah minas sanati sadisah, pada bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Kharaja Rasulullah mu'tamiran fi alfin. Rasulullah berangkat untuk umrah dengan membawa 1000. Qila wa khamsumi'ah, pendapat lain mengatakan 1500, wa qila wa arba'imi'ah, dan ada yang menyampaikan 1400. Ada yang bilang 1000, ada yang bilang 1000, ada yang bilang 1500, ada yang bilang 1400. Wakila thalathumi'ah, ada yang kemudian menyampaikan jumlahnya 1300. Wa amma man za'ama annahu kharaja fi sab'imi'atin faqad ghalat. Adapun orang yang mengatakan jumlahnya hanya 700 saja telah keliru. Allah alam. Qala falamma alimal musyrikuuna bidzalika jama'u ahabishahum. Ketika Quraisy tahu bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju ke Mekah, jama'u ahabishahum, mereka mengumpulkan sekutu-sekutu mereka, kelompok-kelompok mereka. Ahabish dari Habasyah maknanya adalah tajamma, sebagaimana sudah beberapa kali lewat pembahasannya. Sehingga sekutu-sekutu Quraisy kemudian mereka kumpulkan untuk siap-siap menghadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali mereka menyangka Rasulullah menginginkan perang, padahal Rasulullah hanya ingin umrah saja, bukan perang. Kemudian wa kharaju min Makkah saddina lahu anil i'timar hadzal am. Orang Quraisy kemudian keluar ya, min Makkah, dari Mekah, untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Saddin. Saddin itu menghalangi. Menghalangi lahu anil i'timar hadzal am, untuk umrah pada tahun ini. Wa qaddamu ala Khalid lahum Khalid bin Walid. Mereka kemudian mengirimkan pasukan berkuda di bawah Khalid bin Walid ila Qura'il Ghamim, ke arah tempat namanya Qura'il Ghamim. Qura'il Ghamim nama tempat ya. Kita lihat di catatan kaki, Qura'ul Ghamim taba'ud an Makkah arba'a wa sittina kailan ala tariqil Madinah. Jauhnya itu dari Mekah sekitar 64 kilo dari jalan menuju ke Madinah. Mereka punya jalan alami ya, dari Mekah menuju ke Madinah. Mekah kan cenderung di selatan, menuju ke Madinah arahnya timur laut ya, kurang lebih. Itu jauhnya dari Mekah sekitar 64 km, di mana jalannya jalan menuju ke Madinah. Baik. Kemudian wa khalafahu sallallahu alaihi wasallam fit tariq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja untuk kemudian memilih jalan lain. Menuju ke Mekah, tidak memilih jalan yang biasanya dilewatin oleh orang yang datang dari Madinah menuju ke Mekah. Fantaha ilal Hudaybiyah, lalu kemudian berhenti di Hudaybiyah. Wa tarasalahu wal musyrikun hatta jaa Suhail bin Amr. Antara keduanya ada tarasala, murasalah. Murasalah itu berarti ada korespondensi. Mohon maaf ya. Tarasala ada korespondensi. Bagaimana caranya? Saling mengirimkan kurir. Utusan ya. Ada kurirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya lupa namanya. Orang dari Bani Khuza'ah ya.
Taib. Kemudian ada korespondensi antara Rasulullah dan musyrikun hatta ja'a Suhail bin Amru. Sampai kemudian datanglah utusannya Quraisy yaitu Suhail bin Amru. Jadi Suhail bin Amru pada waktu itu statusnya adalah delegasi Quraisy. Kita tahu nanti Suhail bin Amru masuk Islam ya. Baik. Fasolahahu, lalu kemudian mengikat perjanjian ya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara isi perjanjiannya adalah ayarji'a anhum amahum hadza. Satu isi perjanjiannya ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tahun ini tidak bisa umroh, harus kembali. Kembali kemana? Kembali ke Madinah. Keputusan yang kedua, kesepakatan kedua. Apa kesepakatan keduanya? Wa ayya'tamira minal am al-muqbil. Lalu kesepakatan yang kedua, umrohnya kapan? Tahun depan, baru boleh. Tahun berapa berarti? 7 Hijriah ya. Nanti tahun 7 Hijriah, ketika Rasulullah itu bisa melaksanakan haji sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah ini, umrohnya nanti disebut umrotul qadha. Qadha itu kan kayak bayar hutang ya. Kayak bayar hutang ya. Orang kalau kemudian tidak bisa puasa Ramadan misalkan karena sakit atau karena halangan syar'i ya, kemudian diganti di hari yang lain, sering disebut dengan nama qadha. Maka umroh tahun 7 itu disebut umrotul qadha. Barangkali karena memang niatnya tahun 6, tapi karena di perjanjian yang ada kemudian tidak bisa, akhirnya baru bisa dilaksanakan tahun 7, sehingga seperti hutang ya. Kewajiban yang kemudian ditunaikan belakangan karena situasi yang tidak mendukung. Kemudian fa'ajabahu sallallahu alaihi wasallam ila masa'ala. Rasulullah kemudian menerima. Lima ja'alallahu fi dzalika minal maslahah wal barakah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam Sulhul Hudaybiyah itu ada maslahat besar. Sebagiannya nanti akan kita bahas. Wal barakah, dan juga ada keberkahan. Wa kariha dzalika jama'atun minas sahabat. Meskipun ada sebagian sahabat itu kariha. Kariha itu tidak suka. Kariha itu kemudian tidak suka. Minhum, di antara mereka adalah Umar bin Khattab. Di antara mereka yang tidak setuju dengan hal tersebut itu Umar bin Khattab. Kemudian summa waraja'a Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika Umar kemudian tidak bisa menerima hal tersebut, dia menemui Abu Bakar As-Siddiq. Untuk menyampaikan keberatannya karena dianggap sebagai orang terdekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa raja'an Nabi, kemudian mendatangi Nabi. Fakana jawabuhu kama ajabahu Siddiq radhiyallahu anhu. Maka jawabannya seperti jawabannya Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam kutipan ini Ibnu Katsir mengesankan dalam riwayat bahwa Umar itu nemuin Abu Bakar dulu, baru kemudian menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sependek yang kami ketahui, riwayat ini ada dalam riwayat di Sahih Bukhari, insya Allah. Riwayatnya Sahal bin Sa'ad kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah Sahal bin Sa'ad. Ini nanti ada kaitannya dengan kisahnya ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam perang Siffin. Baik. Sependek ingatan kita bahwa Umar itu menemui Rasulullah dulu, baru Abu Bakar. Dan jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulang rabbi ya, innama ana Rasulullah wallahu wa anna Allah la yukhzini abadan. Kurang lebih seperti itu. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakanku selama-lamanya. Kurang lebih seperti itu. Maka nanti ketika Abu Bakar didesak oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menyampaikan keberatannya, maka jawabannya Abu Bakar sama dengan jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya sebatas yang kita ingat. Semoga ingatan kita tidak khianat ya. Karena riwayat ini ada beberapa riwayat yang beberapa kali kita lihat itu riwayat di Bukhari lebih singkat, kemudian ada riwayat di Imam Ahmad lebih panjang ya, lebih detail. Baik. Kemudian wa huwa annahu Abdullah wa rasuluhu wa laysa ya'sihi. Dan
bahwa Muhammad adalah hamba Allah wa rasuluhu dan juga rasulnya, walaysa yu'sihi, bukan kemudian untuk menyelisihinya. Wa huwa nasiruhu, Allah Subhanahu wa taala akan menolong Muhammad. Wa qad istaqsal Bukhari hadzal hadis fi shahihi. Imam Bukhari kemudian merinci hadis ini di dalam sahihnya. Baik. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Al-kalam alaihi min wujuh. Kita masuk ke penjelasan terkait dengan matan yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Yang pertama, tentang nama. Namanya adalah Hudaybiyah. Hudaybiyah adalah qaryah qurba Makkah al-Mukarramah ala bu'di 22 kailan gharbaha. Jadi posisinya itu kemudian sebelah barat kota Makkah. Karena kita tahu begini. Jadi Makkah itu, misalkan Makkah posisinya di sini. Misalkan ini Makkah ya. Maka posisi Madinah itu kemudian di atas timur laut. Madinah. Baik. Maka jalan alami menuju ke Madinah itu ya turun kurang lebih. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Hudaybiyah itu posisinya Rasulullah di Hudaybiyah. Tadi sudah kita bahas bahwa Rasulullah itu kemudian tidak mengambil jalan yang biasanya diambil oleh orang dari Madinah menuju ke Mekah. Sehingga kemudian perjanjian itu di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu kan sebelah barat. Kalau pas sebelah barat, ya mungkin di sini. Mungkin di sini Hudaybiyah. Atau di atasnya sedikit ya. Saya belum lihat peta lagi. Intinya kemudian, hal ini jelas menunjukkan bagaimana Rasulullah tidak mengambil jalan yang biasanya ditempuh oleh orang yang berangkat dari Madinah menuju ke Mekah. Karena berada di sebelah barat. Sebelah barat itu kan berarti sebelah kiri. Sebelah kiri berarti lebih dekat mengarah ke pesisir ya. Baik. Jadi jalan menuju ke arah pantai ya, Laut Merah ya. Baik. Kemudian qaryah qurba Makkah al-Mukarramah ala bu'di 22 kailan gharbuha. Wa tu'rafu al-an bisyumaisi. Baik, barangkali bacaan yang tepat wallahu alam ya. Kita belum ngecek lagi sekarang nama yang terbaru cara bacanya bagaimana. Wasumiyat al-haditha bil Hudaybiyah. Peristiwa ini disebut Hudaybiyah li'anna Quraisyan mana'atil muslimina min dukhuli Makkah wa hum biha. Disebut Hudaybiyah karena Rasulullah dihalangi oleh orang Quraisy untuk masuk Makkah. Ketika itu kaum muslimin posisinya ada di mana? Ada di Hudaybiyah. Sehingga peristiwa ini disebut dengan nama Hudaybiyah. Kemudian poin yang kedua tentang nama. Tentang nama, wa qad daraja katsirun min kitabis sirah ala tasmiyatil haditha bi ghazwatil Hudaybiyah min kutabi sirah, dari para penulis sirah yang menamakan perang ini dengan ghazwah. Wa kadza waqa'a fi ba'dhi kalamis salaf. Sebagian kalam salaf menunjukkan namanya seperti ini. Wa fi hadits tasmiyah indi nazar. Menurut Dr. Hani Ahmad Faqih, penamaan dengan ghazwah itu kurang benar. Alasannya li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakhruj ghaziyan wala muhariban. Karena Nabi niatnya bukan untuk berperang ya. Wa inna ma kharaja za'iran li baitillahi mu'azzaman lahu mukhriman bil umrah. Karena tujuannya untuk berziarah ke Baitullah, mengagungkan Allah dan berumrah ya. Ihram untuk umrah. Lidzalika kana al-aula tasmiyatuha bi umratil Hudaybiyah. Karena itu lebih layak, lebih utama untuk menamainya dengan apa? Dengan umratul Hudaybiyah, dengan umrah Hudaybiyah. Ini menurut Dr. Hani Ahmad Faqih. Baik. Sulhul Hudaybiyah atau kemudian Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian damai Hudaybiyah. Baik. Walam ara man sabaqani ila mithli hadzal tanbih wallahu a'lam. Dan aku belum tahu apakah ada yang memberikan catatan terkait dengan hal ini sebelumku, wallahu a'lam bishawab. Tetapi counter argumennya di sisi lain ya dari buku yang kita baca, misalkan yang disebutkan oleh Hafidz Al-Hakami, bahwa kalau disebut ghazwah tidak masalah juga ya. Karena ghazwah tidak mesti kemudian harus kaitannya dengan perang. Tapi ketika Rasulullah bergerak saja, itu kemudian sudah dianggap sebagai ghazwah. Ada 3 alasan ya, itu salah satunya. Yang kedua juga di sisi lain, hal ini menunjukkan penekanan dari
peristiwa besar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang kemudian pengaruhnya besar. Dan nama Ghazwa itu kemudian nama yang memiliki tempat khusus di hati kaum muslimin. Itu bahasa bebas dari yang kita baca ya. Itu kemudian juga disebutkan, dikutip oleh Musa Al-Azimi dalam kitabnya Mukhtasar Sirah Nabawiyah. Wallahu a'lam bishawab. Itu terkait dengan nama. Sekarang kita masuk pembahasan yang kedua. Poin yang ketiga tentang tujuan. Tujuannya waqad kana maqsadun nabi bi khurujihi wa ziyaratul baitil haram wa adaul umrah. Maksud berarti tujuan. Maksud itu tujuan. Tujuannya nabi itu adalah ziarah ke Baitullah. Tujuannya umrah. Kahakadza warada fil ahadits shahihah, sebagaimana yang dalam hadis sahih. Wa akhta'a man qala min kutabis sirah annahu kharaja qasidanil hajj. Dan keliru kalau ada yang kemudian mengatakan niatnya nabi itu haji. Ada. Maka itu tidak benar. Poin yang ketiga, wal haditsa kama asyara musannif mukharrajatun fi sahih al-Bukhari bil lafdin mutawwal. Jadi cerita ini kemudian disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dengan lafaz yang panjang. Wa kadza ahraja Muslim hawadits mufarraqa minha. Sebagaimana Muslim juga kemudian meriwayatkan hadis yang fragmen-fragmen ya, pecahan-pecahan terkait dengan peristiwa ini. Poin yang kelima, wa qaulul musannif wa amma man za'ama annahu innama kharaja fi sab'imi'atin faqad ghalata. Adapun orang yang mengatakan bahwa yang bersama dengan Nabi ketika Sulhul Hudaybiyah itu jumlahnya 700 saja, itu keliru. Ini komentarnya Ibnu Katsir. Dr. Hani Ahmad Fakih memberikan catatan, fal musannif yaqsidu bihadza Ibnu Ishaq rahimahullah. Ibnu Katsir menyebutkan kelirunya orang yang menyebut 700 sebenarnya membantah, tidak setuju dengan pendapatnya Ibnu Ishaq, karena Ibnu Ishaq yang mengatakan 700. Ibnu Hajar menyebutkan, wa amma qaul Ibnu Ishaq innahum kanu sab'umi'atin falam yuwafiq alaihi li'annahu qalahu istinbatan. Ibnu Hajar menganggap apa yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq jumlahnya 700 ini sekedar istimbat dari Ibnu Ishaq sendiri. Qultu, Dr. Ahmad Fakih memberikan komentar tambahan, lam ara Ibnu Ishaq sarraha bi sab'imi'ah min indi nafsihi. Ibnu Ishaq tidak pernah terang-terangan menyebut jumlahnya 700. Wa inna ma rawa hadza an Zuhri an Urwah anil Miswar bin Mahramah wa Marwan bin Hakam. Sebenarnya Zuhri hanya menyampaikan riwayat, di mana riwayatnya kemudian ujungnya ada di Marwan bin Hakam yang menyebutkan bahwa jumlahnya orang yang bersama dengan Nabi itu 700 orang. Jadi bukan dari Ibnu Ishaq sendiri. Kemudian waqad hamalahu al-Hafidz al-Iraqi ala mabda'i khurujihi minal Madinah qabla ayyal hiqa bihim min man lahiqahu min ghairihim. Kenapa Rasulullah sih kok berangkat ke sana? Katanya al-Iraqi ala mabda'i khurujihi minal Madinah qabla ayyal hiqa bihim. Sebelum kemudian disusul man lahiqahum, sebelum disusul ya. Sebelum ada yang mendahului ya. Entah kenapa kemudian motifnya khawatir didahului. Kita belum mendapat keterangan yang lebih lanjut. Intinya yang kita pahami dari ucapannya Iraqi mengatakan bahwa Rasulullah ke sana itu agar kemudian tidak ada yang mendahului Rasulullah. Rasulullah umrah agar kemudian tidak ada yang mendahului Rasulullah. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita masuk pembahasan tentang syurutus sulhi. Apa saja syarat dari perjanjian damai ini? Qala al-musannif mengatakan faqadahu Suhail bin Amr ala ayarji anhum amahu hadza. Salah satu isinya bahwa mereka kaum muslimin pada hari ini harus balik ya. Wa ayatamira minal amil muqbil. Umrahnya itu amul muqbil. Amul muqbil tahun depan. Umrahnya tahun depan. Ala alla yadkhula Makkah illa fi julbanis silah. Yang kita tahu bukan dengan tasydid ya, bukan dengan sukun tapi dengan dhammah. Julubani sila. Apa julubani sila? Julubani sila dikatakan di sini as-suyuf fi kirabiha. As-suyuf fi kirabiha. Suyuf fi kirabiha itu kemudian pedangnya tidak dihunuskan. Kirab itu apa namanya? Sarungnya pedang. Jadi tidak kemudian dihunuskan gini enggak, tapi dimasukkan. Itu pun kemudian senjatanya bukan senjata yang digunakan biasa untuk perang, tapi senjatanya orang musafir yang sifatnya lebih untuk jaga-jaga diri aja.
Wa alla yuqima indahum aktsar min 300. Begitu juga kemudian tidak boleh menginap lebih dari 3 hari. Wa ala ayyamana nasu bainahum wa bainahu 10 sinin. Di antara kesepakatan yang lain bahwa ketika nanti umroh qadha nanti itu hanya 3 hari. Kemudian orang kemudian harus aman. Harus ada jaminan keamanan selama kemudian 10 tahun. Kemudian di antara poin perjanjian yang lain, wa al annahu man syaa'a dakhala fi aqdi Rasulillah wa man syaa'a dakhala fi aqdi Quraisy. Jadi orang kemudian dikasih kebebasan. Siapa yang mau gabung dengan Rasulullah, silakan. Enggak ada paksaan. Siapa yang mau gabung dengan orang musyrik, silakan. Tidak ada paksaan. Poin yang lainnya, perjanjiannya adalah wa ala annahu la ya'tihi ahadun minhum wa in kana musliman illa raddahu ilaihim. Salah satu kesepakatan yang mungkin dianggap berat adalah salah satunya ini. Jadi, kalau ada orang yang kemudian masuk Islam sebelumnya bersama dengan Quraisy atau di tempatnya Quraisy, maka orang Islam harus mengembalikannya kepada Quraisy di Mekah. Itu di antara kesepakatannya. Ini barangkali yang kemudian merugikan. Padahal yang balik kalau Muslim ya, kenapa kemudian dia harus dikembalikan ke sana? Padahal di sana kemudian Darul Kufri gitu. Ketika itu di Mekah masih Darul Kufri, sedangkan yang Darul Islam itu kan di Madinah. Kemudian wa in dzaba ahadun minal muslimina ilaihim la yuradduna ilaihi. Kalau ada yang pergi dari kaum muslimin ke mereka, yaitu ke Quraisy, la yuradduna ilaihi, maka nggak perlu dibalikin. Ini kan seakan-akan tidak adil. Kaum muslimin, kalau ada di antara kaum muslimin yang ingin ke Quraisy kemudian tidak boleh dikembalikan, sedangkan kalau ada Quraisy yang ingin ke Rasulullah, itu maka harus dikembalikan. Kan kesannya tidak adil ya. Kesannya tidak adil. Tapi Rasulullah menerima hal tersebut ya. Ada hikmah insyaallah di balik hal tersebut. Kemudian fa'aqarallahu subhanahu wa ta'ala dzalika kullahu illa ma istathna minal muhajirat al-mu'minat minan nisa. Allah Subhanahu wa taala kemudian membenarkan hal ini, isi perjanjian ini. Secara zahir merugikan kan? Secara zahir merugikan. Tapi kemudian Allah mengakui, membenarkan. Tapi ada pengecualiannya, minal muhajirat al-mu'minat. Muhajirat yang kemudian yang beriman dari perempuan ya. Jadi wanita muslimah yang berhijrah nggak usah dikembalikan. Ini ada di dalam surat juz 28, jadinya lupa namanya ya. Di juz 28 ya. Mumtahanah, di surat Mumtahanah. Iya. Penjelasan ini disebutkan nanti di surat Mumtahanah ya, di halaman yang keduanya. Saya lupa ayat berapa aja. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul muhajirat dan seterusnya ya. Mumtahanah. Di surat Mumtahanah, penjelasannya di sana. Fa innahu nahahum an raddihinna ilal kuffar. Karena dan Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin an raddihinna ilal kuffar untuk mengembalikan wanita muhajirat ke orang-orang kafir. Wa harramahunna 'alal kuffari yauma idzin dan mengharamkan mereka atas orang kufar pada masa tersebut. Baik. Kita masuk pembahasan selanjutnya. Al-kalam alaihi min wujuh. Terkait dengan syarat perjanjian. Yang pertama, madzakarul musannif anna muddatul hudnah bainal muslimin wa Quraisy kanat 10 sinin. Jadi, berapa lama perjanjiannya? 10 tahun. 10 tahun sepakat untuk tidak berperang. Dzakara Ibnu Ishaq fi sirah qala Ibnu Hajar wa huwal mu'tamad. Pendapat ini juga disebutkan oleh Ibnu Ishaq dan Ibnu Hajar memberikan komentar ini mu'tamad. Ini poin yang pertama terkait dengan waktu. Yang kedua, waqad istadalla bihadhil haditsa ala jawazi aqdil hudna bainal muslimina wa alil harb min a'daihim ila muddatin ma'lumah. Jadi, para ulama sepakat dari cerita ini boleh untuk mengikat perjanjian antara kaum muslimin dengan orang kafir dari musuh mereka sebatas yang kemudian disepakati. Idza kana fi dzalika maslahatun lil muslimin. Jika memang ada maslahat, dikembalikan kepada maslahat. Wal jumhur ala annaha la tajuzu akthar min 20 sinin. Jumhur mengatakan enggak boleh lebih dari 10 tahun. Enggak boleh. Binaan ala ma tamma fi sulhil Hudaybiyah. Qala Ibnu Hajar wa huwa rajih. Dan Ibnu Hajar kemudian merajihkan pendapat ini tidak boleh lebih dari 10 tahun. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, kama dallatil haditsa ala anna lil imam at-tanazul an ba'dil huquq wal masalih as-saghirah raja'an tahqiqi masalih wa manafi akthar minha wa a'dham. Jadi peristiwa ini menunjukkan bahwa bisa jadi seorang pemimpin kepala negara itu kemudian harus merelakan sebagian hak, merelakan sebagian maslahat yang kecil
Karena ketika ada orang Mekah yang kemudian pingin ke Rasulullah, itu harus dikembalikan lagi ke Mekah. Ini kan ya maslahat sebenarnya kalau kemudian ada yang mau ke Madinah, tapi mungkin lebih kecil dibanding maslahat yang bisa didapatkan nanti ya. Dan Rasulullah lebih tahu ya terkait dengan hal tersebut ya. Dan Allah menyetujui hal tersebut. Allah mengikrarkan. Berarti benar. Kemudian roja'a tahqiqi masalih wa manafi akbar minha wa a'dham. Jadi ngalah sedikit, ngalah satu langkah, sebagian katanya orang Indonesia, mundur satu langkah untuk kemudian maju beberapa langkah. Kurang lebih seperti itu. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam harisan ala itmami hadza as-sulh. Jadi Nabi itu betul-betul berusaha untuk kemudian menyelesaikan perjanjian ini. Maaf. Baik. Jadi di sini ada pernyataan dari Dr. Hani Ahmad Fakih bahwa Nabi itu berusaha untuk menjalankan kesepakatan damai ini. Alasannya apa? Alasannya katanya Dr. Hani Ahmad Fakih, karena Nabi berusaha untuk menghentikan perang. Di mana perang ini kemudian menghilangkan ketenangan, menghilangkan kestabilan, di mana ketenangan dan kestabilan itu bisa menjadi kesempatan untuk menyebarkan dakwah. Jadi maslahat yang lebih besar itu dakwah ingin dicapai oleh Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah mau untuk berdamai, meskipun mungkin harus mundur sekian langkah untuk maju lebih banyak langkah. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima, waqad kana li hadza sulh fawaid iddah lil muslimin. Nah, perjanjian damai ini ternyata memiliki menguntungkan kaum muslimin dari beberapa segi. Di sini disebutkan ada 3 paling tidak. Yang pertama, an-nafihi i'tirafan min Quraisy li awwali marrah bil muslimin. Jadi, perjanjian damai ini menunjukkan bahwa pertama kalinya dalam sejarah orang kafir Quraisy mengakui eksistensi kaum muslimin. Sebelumnya tidak dianggap sebagai pengacau. Sekarang kemudian dianggap sudah punya eksistensi, dianggap punya keadaan, punya status, dan lain sebagainya. Meskipun kemudian yang isi kesepakatannya, sebagiannya mungkin sebenarnya merugikan kaum muslimin. Tapi ya ada masalah lebih besar yang ingin dicapai. Kemudian, wa anna lahum syar'iyatan wa qiyanan mustaqillatan. Jadi, orang Quraisy mengakui kaum muslimin itu eksistensinya ada, secara legal itu ada. Dan kemudian mereka itu mustakil ya, independen. Tubromu ma'ahul udud wal mawathiq, dikuatkan dengan perjanjian. Dikaitkan dengan perjanjian-perjanjian yang bermacam-macam. Ini keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, anna hadza sulh halin nabi at-tafarruq lid-da'wah ila Allah. Jadi perjanjian damai ini menjadikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu fokus untuk dakwah ila Allah. Wa murasalatil muluk, mengirimkan surat kepada raja-raja. Wa zu'ama, para pemimpin. Wa da'watuhum ilal Islam, dan mengajak mereka untuk menerima Islam. Mimma lam yakun mutahan qabla sulh, di mana keadaan ini itu belum bisa sebelum perjanjian damai ini, karena keadaannya perang, seringkali perang. Sehingga untuk bisa dakwah membutuhkan ketertiban dan keamanan, dan ini bisa dicapainya dengan sulh. Ini poin keuntungan yang kedua. Keuntungan yang ketiga, anna hadza sulh halin nabi da'watal qabail. Jadi perjanjian damai ini memberikan kesempatan bagi Nabi untuk mendakwai kabilah-kabilah. Allati kana takhsha Quraisyan, yang sebelumnya takut dengan Quraisy. Fa asbahu yaqbaluna alal Islam. Lalu kemudian mereka berbalik menerima Islam duna khaufin aw wajalin, tanpa rasa khawatir, karena bebas. Boleh memilih mana saja. Di antara kelebihan ini sampai disebutkan waqad dzakara ahlus siyar anal ladzina aslamu fi muddati sulhil hudaybiyah wa hiya sanatan. Jadi sulh Hudaybiyah yang hanya berlangsung 2 tahun, awalnya kan perjanjiannya 10 tahun. Nanti akan ada pembahasan sebelum Fathu Makkah, kok bisa mereka membatalkan perjanjian ini. Jadi perjanjiannya berjalan 2 tahun. Dalam 2 tahun ini, kanu aktsaru manil ladzina aslamu qabla dzalik fi 16 aman.
Jadi yang masuk Islam dalam jangka waktu 2 tahun sejak Sulhul Hudaybiyah itu dibanding 16 tahun sebelumnya, itu banyakkan yang 2 tahun. Sehingga ini di antara faedah besar perjanjian damai ini dan ada hikmah di balik hal tersebut. Taib wa kullu hadza kana min barakati Sulhul Hudaybiyah, dan ini termasuk keberkahan Sulhul Hudaybiyah. Dalam riwayat di Musannaf kalau tidak salah, Rasulullah bahkan kemudian menyebut Sulhul Hudaybiyah itu sebagai fath, sebagai kemudian pembukaan. Karena kita yakin kemudian membuka banyak hal. Ada sebagian orang menyangka bahwa hadis Rasulullah yang menyebut fath, innama hiyal fath atau innama hadza huwal fath, kalau disebutkan huwa kemungkinan kembalinya kepada sulh ya. Kalau hiya kembalinya kepada Hudaybiyahnya langsung. Sehingga Rasulullah menyebutnya dengan fath, pembukaan. Mungkin karena membuka banyak kebaikan, membuka banyak maslahat ya, yang tidak didapatkan dengan sulh ini tadi. Selanjutnya, poin yang ke-6, waqad aslama fi zaman sulhul Hudaybiyah ba'du kibari sahabat. Nah, pada masa sulhul Hudaybiyah yang 2 tahun itu, sebagian pembesar sahabat itu masuk Islam. Siapa saja? Di antaranya ya, ada Khalid bin Walid, ini kan tokoh besar. Ada Amr bin As tokoh besar. Wa Utsman bin Talha sahibu mafatihil Ka'bah, dan juga Utsman bin Talha yang kemudian punya wewenang memegang kunci Ka'bah. Mereka ini tokoh-tokoh penting ya. Baik, ini salah satu keberkahan dari Sulhul Hudaybiyah. Itu poin yang ke-6. Poin yang ke-7, wa fi muqatabatin nabi lil muluk wal umara kharijal jaziratil arabiyyah wa dakhilaha dalilun ala alamiyatil Islam. Ketika masa ini Rasulullah ngirim surat. Persia, Romawi, kabilah ini, orang Yaman dan seterusnya, mereka diajak untuk masuk Islam. Ini apa maknanya? Dalil bahwa Islam itu untuk semuanya, bukan hanya untuk orang Arab saja. Karena itu Rasulullah mengirimkan surat kemana? Persia. Persia Arab bukan? Jelas bukan. Romawi Arab bukan? Jelas bukan. Ini menunjukkan Islam untuk semuanya. Baik. Wa anna risalatahu la taqsiru ala unasin bi'ainihim aw baladin bi'ainihi. Jadi dakwahnya Nabi bukan untuk manusia tertentu, bukan untuk negeri tertentu. Enggak. Bukan. Baik. Kama qala ta'ala qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Nabi itu nabi untuk keseluruhan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Banyak ya terkait dengan dalil-dalil itu. Itu poin yang ke-7. Poin yang ke-8. Kama dallat haditsatu sulhul Hudaybiyah ala annal khiyarah fima yahtaruhu Allahu li ibadihil mu'minin. Jadi perjanjian Hudaybiyah ini menunjukkan bahwa al khiyarah fima yahtaruhu Allah. Yang baik itu adalah apa yang Allah tetapkan. Apa yang Allah tetapkan. Wa in karihuhu, meskipun kemudian kaum muslimin mungkin ada yang tidak suka dengan ketetapan tersebut. Secara zahir ya, secara zahir mungkin mereka tidak suka. Allah mengatakan fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Barangkali engkau kemudian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalamnya itu kebaikan yang besar. Baik, Allahu taala a'lam bishawab. Baik, kurang lebihnya itu jamaah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita insya Allah akan melanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang selanjutnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.